Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bagus. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Ada. Sebenarnya nggak ada kesibukan Bu ya. Alhamdulillah hari ini pagi ini masih belum ada pekerjaan, ternyata Iya. Terima kasih Bu atas kesediaan sampean untuk wawancara dengan saya Bu. Begini Bu, maksud kedatangan saya ini ingin menggali informasi tentang wacana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa sampean pernah mengalami hal seperti ini? Kalau masalah penanganan dilematika ini sering, tapi dulu waktu masih menjadi guru. Jadi banyak kasus dilematika ini yang selalu saya tangani memang. Kalau boleh mungkin sampean bisa menceritakan kronologinya. Ya saya masih ingat itu tidak hanya sekali penanganan kasus dilematika itu Pak. Hanya diantaranya salah satunya menangani anak yang kebetulan pada waktu itu anak tidak tahu apa-apa, tidak tahu baca tulis, itu sampai kelas 4 tidak tahu baca tulisnya. Dia 2 tahun di kelas 4, karena sudah 2 tahun dinaikkan. Akhirnya di kelas 5 2 tahun lagi tetap anaknya itu tidak bisa. Kalau melihat figur anaknya, orang lain itu tidak menyangka kalau itu tidak bisa baca, karena figurnya anak itu seperti anak yang mampu. Namun sampai kelas 6 mau lulus pun dia tetap, kalau saya suruh baca di depan itu bukan baca, dia hanya seperti baca doa. Jadi dengan sikap yang keren, seolah-olah mampu, dia suruh baca itu ibaratkan orang baca doa. Setelah kelulusan, karena sudah sekian tahun di SD, terpaksa saya luluskan. Banyak kontra, saya jelaskan ke terutama kepala sekolah pada waktu itu, mohon kebijakan dari kepala sekolah, karena melihat bukan hanya dari segi kemanusiaan saja, tetapi dari moral anak itu. Seandainya tidak diluluskan di sekolah itu, moralnya anak sudah usia yang lanjut di masyarakat, bagaimana perkembangan anak di masyarakat nanti, di masyarakat tentang ya banyak faktor lah, seandainya dia tidak diluluskan. Jadi terpaksa saya luluskan. Beban Bu ya kalau tidak diluluskan. Beban, kasihan anaknya itu. Wah, ceritanya betul-betul simalakama ya Bu ya. Tentunya memang benar kalau dilematika itu sulit kita bukan sulit untuk mengambil keputusan, tidak, karena banyak faktor yang harus kita hadapi di depan kami. Iya. Lalu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilematika ini kan, yang dimaksud dengan dilematika ini apabila anak itu dipandang, seandainya kita mengkaji dari permasalahannya, melihat kronologi baik dari orang tua, dari pihak lain, itu sama-sama benar. Beda dengan
bujukan moral itu. Jadi seandainya kita mengambil kesimpulan anak tersebut ya sama-sama benar gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil semena-mena keputusan untuk mengambil kebijakan terhadap anak tersebut. Iya. Selama ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang jelas yang pertama saya koordinasikan dulu dengan orang tua. Yang pertama itu dengan orang tua. Setelah saya koordinasi dengan orang tua, kadang-kadang orang tua itu menghendaki kalau anaknya seperti itu memang anaknya tidak berhak untuk diluluskan, orang tua itu tidak menginginkan anaknya. Tapi ada orang tua itu yang walaupun betul sudah tidak tahu memang. Jadi pertama dengan orang tua. Yang kedua, selama saya menjadi kepala sekolah sekarang ini kan saya minta dukungan minta masukan dari guru. Tetapi waktu menjadi guru dulu saya koordinasikan dengan kepala sekolah, terutama saya rembuk dengan guru-guru, saya minta pendapat dengan guru-guru yang lain bahwa anak ini harus begini-begini. Nah, nanti ya dengan pertimbangan-pertimbangan itu disepakati oleh semua pihak, maka baru saya mengambil keputusan itu. Jadi tidak semena-mena pribadi saya, walaupun saya yang tahu persis bagaimana anak itu. Jadi saya tetap mendahulukan musyawarah baik ke wali murid, terutama wali murid. Setelah itu ke sekolah, kepala sekolah dan Iya. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedurnya yang jelas dengan cara musyawarah. Musyawarah itu yang paling tepat dengan cara musyawarah. Dan langkah yang saya ambil untuk menangani kasus dilematika ini, setiap ada permasalahan saya cepat menangani, karena kalau tidak cepat saya tangani artinya saya musyawarahkan, itu pasti kasus ini akan terlupakan. Jadi setiap ada masalah cepat dimusyawarahkan agar cepat mendapatkan solusi, walaupun hal itu masih nantinya solusinya itu berapa bulan ke depan. Jadi dengan cara musyawarah yang paling utama itu. Terus kalau boleh saya tahu Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti tantangannya itu karena dalam musyawarah itu tidak mungkin dia berjalan mulus. Tantangannya pasti akan ada yang kontra dan yang setuju. Nah, jadi bagi yang diajak musyawarah andaikan kontra itu apa permasalahannya, saya mohon masukan dari yang kontra. Nah, kalau yang setuju jelas sudah setuju. Tapi setelah saya jelaskan dengan seperti itu untuk mengambil keputusan yang tepat, baru seandainya yang kontra itu lebih, misalnya ya, lebih bisa masuk akal, ya tentunya saya akan mengikuti yang kontra. Tapi selama ini alhamdulillah bagi yang kontra itu setelah saya memberi masukan, karena dilematika itu yang menghadapi saya sendiri, akhirnya yang kontra itu bisa menerima dan memahami
masalah yang kita ajukan, saya masalah polisi. Begitu. Lalu apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Selama ini saya tidak punya jadwal tertentu untuk mengatasi dilematika itu. Hanya jika sudah ada masalah, karena kalau sudah dijadwal bagus, tentunya sudah diprediksi anak itu akan mengalami dilematika. Karena tidak mungkin anak itu selalu seperti itu. Kadang sekarang begini, besok tidak lama sudah berubah. Jadi setiap ada masalah langsung saya atasi, saya tangani. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Yang pasti saya selalu mengedepankan guru-guru senior utamanya, karena guru-guru yang senior itu lebih berpengalaman untuk menangani kasus semacam itu. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilematika? Harus bijak, saya yang harus bijak sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya, jadi baik kita selaku guru lembaga, termasuk anak lalu murid, orang tua itu tidak merasa dirugikan karena kita sudah mengambil keputusan secara bijak. Iya. Wah, terima kasih Bu ya atas waktu yang telah diberikan oleh saya. Terus dan juga saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita dan semoga semua keputusan yang kita ambil betul-betul berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, amin. Mudah-mudahan semua guru yang ada di sini untuk kedepannya bisa juga melaksanakan pengambilan keputusan ini secara bijak juga. Tidak hanya Pak Kus saja, tetapi semua dewan guru bisa melaksanakan keputusan dilematika ini secara bijak. Ini yang dapat saya sampaikan. Juga saya terima kasih pada Pak Kus sudah sharing sebenarnya dengan saya. Selama ini saya sudah dengan adanya Pak Kus wawancara seperti ini, saya lebih mengingat lagi masa menjadi guru. Terima kasih Pak Kus ya. Ya, saya mohon pamit dulu. Tidak selesai kayaknya istirahat ini, mau masuk kelas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah bagus, dalam keadaan baik saja. Apa tidak mengganggu nih Pak kehadiran saya ini? Oh, tidak bagus. Ini saya lagi buka-buka kurikulum nih. Oh, Pak Ya. belajar Pak ya, lagi belajar. Ya, mempelajari kan KTSP ini sudah saya buat
mungkin ada yang belum saya terapkan di sekolah, makanya saya lihat lagi terus karena yang memang yang membuat ini memang saya gitu, saya lihat terus ya. Begini Pak, Iya. maksud kedatangan saya ini ingin menggali informasi tentang wacana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah sampean, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa sampean pernah mengalami hal seperti ini, Pak? Oh, itu tentunya di sebuah lembaga, terutama di sekolah ini, untuk kasus masalah pasti itu ada bagus. Namun demikian, masalah-masalah itu saya tangani, baik itu masalah-masalah yang terkait dengan siswa atau itu masalah yang bersifat dilema etika, pasti itu muncul. Walaupun itu volumenya tidak terlalu sering, tetapi juga pasti muncul itu Pak. Begitu Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, mungkin sampean bisa menceritakan salah satu contoh kasus yang pernah sampean tangani. Oh, kasus yang pernah ada itu yang sifatnya itu dilema etika, Iya, Bagus ya. iya, Jadi iya. memang itu pemecahnya agak rumit, tetapi harus dipecahkan. Iya, Ya. iya. Gini, pernah ada siswa ini memang jarang masuk. Itu setelah ditanyakan oleh gurunya dan gurunya memberitahu kepada saya, itu anaknya bilang itu membantu orang tua. Begitu. Iya. Memang di daerah sini, karena di sini daerah pedesaan dan pekerjaan orang tua itu banyak di ladang, dan animo orang tua masih bukan tidak mendukung bagus, tapi masih kurang, animonya masih kurang kepada sekolah, ya sehingga terjadi seperti itu. Dan kemudian di akhir tahun, khususnya di akhir tahun yang tahun pembelajaran 2021-2022 ini, setelah kenaikan kelas itu, nah ini yang timbul kemudian dilema etikanya itu. Ya di sisi lain, anak itu dari segi kehadiran sekolah itu agak sering tidak adil, ya bisa 10 sampai bahkan sampai 20 hari atau insya Allah lebih. Kemudian di sisi lain, apabila dia tidak dinaikkan, kalau membacanya sih hitungnya sih lumayan, di sisi lain dia kasihan. Kemudian karena itu merupakan suatu peristiwa dilema etika, maksudnya di sini saya jadi bermusyawarah, bernegosiasi dengan dewan guru bagaimana terkait dengan anak ini. Akhirnya diputuskanlah melalui guru kelas saya dan juga dewan guru yang lain, dengan faktor juga ya kasihan anak itu, karena kalau tidak dinaikkan yang jelas anak itu akan merasa minder atau bahkan efek yang paling tidak tidak diinginkan itu mungkin berhenti gitu. Makanya disepakati anak itu dinaikkan dengan catatan guru kelas datang kepada wali murid agar di kelas berikutnya anak ini diperhatikan terkait dengan kehadirannya di sekolah. Jangan terlalu
kalau bisa jangan dilibatkan terkait pekerjaan di ladang. Begitu bagus. Benar-benar simalakama Pak ya, Iya. terkait dengan kasus yang dialami oleh Bapak. Lalu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut saya bagus, jika masalah yang penyelesaiannya itu sama-sama benar, itu termasuk dilema etika. Tapi jika masalah yang dihadapi itu ada yang benar dan ada yang salah, itu menurut saya itu adalah rujukan moral. Gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Lalu selama ini Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh begitu. Kalau saya pribadi, bagus ya. Cara saya menyelesaikan, saya lebih cenderung melihat dari segi kemanusiaannya. Contoh, jika ada anak yang tidak bisa membaca, Iya. ya, dan menulis, serta ya katakanlah agak nakal. Ketika lulusan, secara peraturan, apalagi itu memang sudah tertuang di di kurikulum, secara aturan itu tidak lulus. Namun saya melihat dari segi kemanusiaannya bagus. Faktor kasihan Pak ya? Iya, kasihan apabila dia tidak lulus. Dalam perasaan saya, dan ini semua saya tetap musyawarahkan bagus dengan Iya. saya kasihan kepada anak itu. Iya. Maka itu dengan keputusan bersama yang saya pandu. Jadi sekali lagi bagus, walaupun ini dari pribadi saya, tetapi keputusan itu bukan keputusan saya pribadi bagus. Iya. Maka anak itu mestinya tidak lulus dari segi aturan, maka anak itu saya luluskan. Itu Pak ya? Iya. Begitu Pak ya. Iya. Lalu kira-kira Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh, untuk menghadapi dilema etika itu maksudnya. Iya. Tuh. Begini bagus ya. Kalau saya langkah yang saya lakukan itu biasanya saya itu melibatkan orang tua atau wali murid. Gitu Pak ya. Ya. Nah, kemudian juga wali kelas tetap saya libatkan di sana. Nah, kemudian di sana itu wali murid, wali kelas itu kami bermusyawarah untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi seperti tadi bagus. Gitu Pak ya. Iya. Lalu mungkin Bapak mengundang komite juga mungkin diantaranya Pak ya. Iya. Itu komite karena itu mitra bagus. Oh iya. Iya, setiap ada masalah pasti saya. Apalagi terkait dengan dilema. Iya. Terus Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini bagus ya. Setiap menghadapi
masalah yang sulit, saya pasti musyawarah. Iya, dengan semua dewan guru. Saya minta masukan pada beliau-beliau dari dewan guru itu agar apa, Gus? Agar hasil yang diinginkan itu lebih bijaksana, Gus. Begitu. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, itu tantangan pasti ada, Gus. Iya. Ya, ada ya. Karena biasanya Iya. itu ada pihak-pihak yang kontradiksi, ya, Iya. atau tidak setuju lah sana dengan hasil musyawarah. Itu biasa, Gus. Tapi saya dalam menghadapi orang-orang yang kontradiksi terhadap hasil musyawarah itu, saya biasanya itu memberikan masukan kepada beliau-beliau bahwa musyawarah untuk mufakat itu sudah merupakan hal yang sudah ditanamkan oleh rakyat Indonesia, karena sudah sesuai dengan Pancasila, Bagus. Terutama sila keempat, Bagus. Jadi saya tanamkan itu kepada beliau-beliau, dan alhamdulillah setelah saya beri masukan itu 90% mereka itu menyadari. Apalagi beliau-beliau adalah seorang pendidik dan banyak tahu tentang Pancasila. Itu bagus. Bagus sekali, Pak. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh, itu. Ya, baik. Jika saya itu menghadapi masalah, menghadapi sebuah problem, maka saya itu langsung menyelesaikannya. Tentunya dengan cara musyawarah. Langsung gitu, Pak? Iya. Langsung musyawarah, Pak? Iya, saya kumpulkan dengan guru, saya ajak musyawarah dengan beliau. Gitu. Iya. Mengapa saya lakukan itu? Agar masalah ya yang terjadi itu cepat selesai. Segera diatasi. Iya. Dan cepat menemukan solusinya. Iya. Itu bagus yang saya jalankan. Iya. Oh, berarti kalau ada masalah langsung diatasi atau ditangani gitu, Pak, ya? Betul, Ya, betul. dan lebih cepat. Iya. Lebih betul. cepat selesai Iya. menyelesaikan. Dan cepat menemukan solusinya, bagus. Iya. Lalu kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh, ya ada, ya. Itu biasanya yang sering, ya, yang banyak memberikan masukan, banyak memberikan pendapat itu biasanya guru yang senior. Oh, guru senior. Iya, guru senior. Mengapa? Kalau saya cermati, saya amati, mengapa beliau itu sering memberikan masukan terkait dengan masalah yang dihadapi? Kalau saya cermati, karena beliau itu sudah banyak, ya, makan apa namanya itu pengalaman, ya, istilahnya itu banyak makan garam lah, bagus, ya, istilahnya itu. Jadi beliau itu banyak pengalaman dalam menghadapi anak-anak, sehingga beliau sering memberikan masukan yang positif, terutama dalam menghadapi masalah
yang terkait dengan dilema etika. Iya. Iya. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh ya, pembelajaran yang dapat saya dapatkan. Jadi saya itu harus betul-betul bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Jadi, keputusan yang saya ambil itu bagus. Jangan sampai merugikan orang lain. Wah, terima kasih Pak ya atas semua informasi yang Bapak berikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dan semoga semua keputusan yang kita ambil betul-betul berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, amin Pak. Ya, saya mohon pamit dulu Ya, Pak, mau ya. kembali ke sekolah Pak. Iya, bagus. Terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.